Iya, Syafina's kalau kita lihat pergerakan market hari ini sebetulnya juga cukup unik begitu ya, pergerakannya masih rupanya mampu bergerak menguat begitu ya, sehingga indikasi happy weekend ini mungkin saja begitu akan terjadi di pekan ini. Tapi di satu sisi memang tampaknya kekhawatiran dari para pelaku pasar ini juga masih Ya. belum sirna begitu ya, terlihat dari nilai transaksinya juga masih sangat kecil. Kemudian kalau kita lihat dari pasar obligasi juga ini menjadi perhatian utama begitu ya, bahwa tampak investor juga banyak yang menjual obligasi ataupun juga surat berharga negara sehingga akhirnya yieldnya juga merangkak naik begitu. Tapi di satu sisi sebetulnya apa yang menjadi perhatian utama dari para pelaku pasar domestik ya di perdagangan hari ini? Ya, kita bahas satu-satu dari IHSG dulu ya. Memang IHSG pekan ini bervariatif, naik turunnya nih sangat-sangat memabukkan ya ibaratnya. Karena memang mostly terjadi karena rupiah yang pada pekan ini akhirnya menyentuh level 15.600-an. Bahkan kemarin ini sempat menyentuh 15.630, hari ini cenderung menguat. Kembali lagi di 15.605 seperti yang tadi kita lihat. Dan memang sejak sesi 1 IHSG terus berada di zona penguatan karena memang juga mungkin dipengaruhi oleh penguatan rupiah. Walaupun sebenarnya penguatan rupiah ini tidak begitu signifikan karena memang rupiah ini sebenarnya masih dalam tren pelemahan sejak beberapa hari lalu. Tapi yang perlu dipahami bahwa sebenarnya sentimen yang mempengaruhi rupiah ini bukan datang dari dalam negeri. Seperti yang tadi Iva sampaikan, ini justru datangnya dari luar negeri. Karena memang situasi negeri Paman Sam tersebut yang masih akan terus membuat Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed, kemungkinan masih akan terus menaikkan suku bunga karena jika benar maka sejumlah analis memperkirakan ada potensi dolar akan menyentuh level 16 ribuan per $1 Amerika Serikat ya. Tapi memang analis juga memperkirakan bahwa rupiah masih bisa turun lagi di 15.500 tapi ya mungkin di akhir tahun. Betul, karena memang sekali lagi pelaku pasar juga tengah menanti begitu ya, disebutkan juga The Fed mungkin masih akan menaikkan satu kali lagi kenaikan begitu ya, sehingga akhirnya juga membuat para pelaku pasar ini juga cukup responsif ya. Syafina's terlihat juga dari posisi ketidakpastian ini juga semakin besar sehingga membuat para pelaku pasar ini cenderung wait and see, melihat terlebih dahulu apa yang mungkin akan terjadi ke depannya, termasuk adalah di IHSG dan juga di surat berharga negara. Nah, tapi kalau kita lihat begitu ya, di sisi lain pada penutupan kita juga akan melihat penutupan perdagangan hari ini akan seperti apa. Tadi juga rupiah juga sudah disebutkan, tapi berbicara terkait dengan sentimen yang ada dari dalam negeri, karena tadi sekali lagi ditegaskan ya oleh Syafina's, pelemahan rupiah ini bukan karena posisi rupiah yang secara fundamental cukup terganggu, bukan karena hal itu, tetapi memang ditegaskan karena sentimen global begitu, karena dolar yang bergerak cukup kuat begitu dan cukup perkasa di sepanjang pekan ini. Nah, tapi kalau kita lihat sentimennya mungkin lebih ke data-data perekonomian dari Amerika Serikat, kemudian juga dari domestik, ini seperti apa Syafina's? Ya, jadi ada salah satu indikator yang bisa menentukan apakah suku bunga dari The Fed ini masih akan hawkish atau tidak. Salah satunya adalah data tenaga kerja Amerika Serikat. Jadi memang dilaporkan hari ini akan ada rilis di mana diketahui juga sebelumnya tingkat pengangguran Amerika Serikat ini mencapai 3,8% di bulan Agustus 2023. Nah, pelaku pasar memperkirakan pengangguran akan tetap berada di angka 3,8% pada September tahun ini. Sementara itu, penciptaan lapangan kerja non-farm payrolls diharapkan hanya naik 150.000 pada September 2023 dari 170.000 pada Agustus. Nah, dua data penting ini dari non-farm payrolls dan juga tingkat pengangguran Amerika Serikat tentunya akan menjadi pertimbangan The Fed. Nah, jika kedua data tersebut masih menunjukkan pasar tenaga kerja Amerika Serikat yang panas, maka tidak menutup kemungkinan The Fed masih akan hawkish sesuai dengan apa yang selalu disampaikan oleh dari pejabat-pejabat The Fed ya. Pasalnya inflasi masih akan sulit untuk ditekan jika tenaga kerja Amerika Serikat masih kencang. Jika beralih ke sentimen dalam negeri, kita juga sudah mendengarkan rilis dari cadangan devisa Republik Indonesia, walaupun memang sebenarnya datanya terjadi penurunan ya, di mana posisi cadangan devisa di akhir September 2023 ini tergerus cukup dalam karena Bank Indonesia melaporkan devisa negara kita turun sebanyak 2,2 miliar US dollar menjadi 134,9 miliar US dollar. Kalau kita compare dengan bulan Agustus berada di 137,1 miliar US dollar. Lalu di bulan Juli berada di angka 137,7 miliar US dollar. Ini bisa dilihat ya, terjadi penurunan sejak kurang lebih di bulan Mei 2023 terus turun karena memang sebenarnya sudah terjadi penurunan cadangan devisa sejak memasuki kuartal 2 2023. Tepatnya adalah ketika rupiah semakin melemah
Sehingga BI perlu mengeluarkan cadangan devisa negara kita untuk bisa menstabilisasi rupiah yang sedang tidak baik-baik saja dalam negeri. Betul, jadi dilakukan langkah-langkah intervensi begitu ya, yang dilakukan oleh Bank Indonesia sehingga mau tidak mau juga berdampak kepada cadangan devisa kita begitu. Tapi ketika kita berbicara kondisinya tadi kan sudah disebutkan begitu ya, data-data perekonomian di Amerika Serikat dan juga di dalam negeri ini juga tengah menjadi perhatian ya, seperti apa, utamanya dari Amerika Serikat ya, untuk menilai seberapa kuat sebetulnya perekonomian dari Amerika Serikat begitu, sehingga nanti mengindikasikan mungkin sikap apa yang akan diambil oleh The Fed. Nah, tapi di satu sisi yang juga menjadi perhatian dan akhirnya juga langsung direspon oleh para pelaku pasar ini adalah di pasar komoditas. Kita bisa melihat begitu ya, adanya prospek perekonomian yang lemah ini juga berdampak kepada pergerakan harga komoditas. Nah, sejauh ini untuk per hari ini seperti apa, Syafinas? Iya, nah komoditas ini juga sebenarnya sedikit banyak mempengaruhi pergerakan IHSG karena akhirnya saham-saham yang bergerak di sektor komoditas banyak ditinggalkan. Jadi per hari ini memang Iva, harga minyak mentah, minyak sawit seperti crude palm oil, batu bara, sampai dengan emas sudah jatuh. Meskipun ada perbaikan harga, tapi sebenarnya nggak signifikan. Nah, saya akan coba bahas satu-satu ya, dari minyak bumi nih. Jadi penurunan harga minyak ini karena kehancuran permintaan bahan bakar dan juga gambaran makroekonomi yang suram, ini masih menjadi pusat perhatian. Pasokan bensin yang mewakili permintaan ini turun pekan lalu menjadi sekitar 8 juta barel per harinya. Ini menjadi yang terendah sejak awal tahun ini. Dan ini adalah data yang datang dari Badan Informasi Energi Amerika Serikat atau EIA pada hari Rabu. Nah, beberapa dari kehancuran permintaan tersebut juga mungkin disebabkan karena adanya cuaca buruk yang terjadi di New York yang membawa banjir begitu besar yang terjadi pada Jumat pekan lalu juga ada badai pasca tropis Ophelia yang mengguyur timur laut dengan hujan lebat di akhir September lalu. Lalu konsumsi bensin Amerika Serikat juga menjadi yang terendah dalam 22 tahun. Bisa kita lihat sekarang harga minyak berada di angka 82,46 ya, dan kita lihat juga pergerakannya di dalam negeri. Memang per hari ini terpantau masih berada di zona hijau, tapi secara harga memang sudah terkoreksi cukup dalam. Surya Esa terapresiasi 4,65%, Medco Energi atau MEDC terapresiasi 4,58%, Elsa terapresiasi 2,07%, sementara Apexindo sampai dengan pukul 15.00 ini masih stagnan. Dari minyak bumi kita bergeser juga ke batu bara. Nah, harga batu bara ini udah terkapar sampai dengan seminggu beruntun hingga berada di bawah level psikologis $150 per ton, tepatnya di $140 per metric ton ya. Koreksi ini menyebabkan harga batu bara berada di titik terendahnya dalam 2 bulan atau sejak 4 Agustus 2023. Nah, apa yang menyebabkan harga batu bara turun? Ini karena India sebagai importer batu bara ini menurunkan permintaannya atau mengurangi impornya. Hal ini tercermin juga dari jumlah pengiriman kapal yang cenderung berkurang. Lalu juga pergerakan batu bara gak lepas juga dari sentimen China, di mana produsen dan konsumen terbesar dunia yaitu China ya. Pelemahan terjadi dengan kenaikannya produksi di provinsi pusat batubara Tiongkok atau Shanxi. Jadi memang Tiongkok lagi menghasilkan batubara banyak-banyaknya sehingga batubara di negara-negara lain terjerumus di zona merah. Kita lihat juga sekarang pergerakannya per hari ini. Hanya Bumi dan Bayan yang terkoreksi di 2,38 dan 0,27%, sementara ITMG dan Adaro masih terapresiasi 0,76 dan 1,92. Dan komoditas lainnya yang juga terkoreksi cukup parah itu adalah emas ya. Ini bahkan mencetak rekor buruk sepanjang sejarah karena penurunannya sekarang berada di 1.819. Cukup signifikan ya penurunannya. Kayak terjun payung ini kalau dilihat harganya ya, menjadi 1.819 US dollar per troy ounce ya, dan ini pelemahan beruntun selama 9 hari ini belum pernah tercatat sejak November 2003. Sejauh ini pelemahan terburuk ini berada di 8 hari beruntun yang terjadi pada 27 September sampai dengan 7 Oktober 2016. Jadi ini adalah penurunan terburuk lagi di tahun 2023. Memang sebenarnya ada sedikit peningkatan tetapi tidak begitu signifikan. Nah, peningkatan ini terjadi karena memang adanya imbal hasil surat utang pemerintah Amerika Serikat dan juga dolar Amerika Serikat yang mulai melandai. Kita lihat nih pergerakannya untuk saham-saham di bidang emas. Terpantau masih terapresiasi ya, memang agak bertolak belakang dengan penurunan harganya. Tetapi memang ya kembali lagi koreksi harga ini yang membaik itu terjadi tidak begitu signifikan, Syarifah. Ya.
Tapi ini menarik ya kalau kita lihat memang pergerakan harga komoditas ini juga cukup volatile begitu ketika 1-2 pekan lalu kita lihat penguatan cukup signifikan begitu ya, seperti misalnya dari pergerakan harga minyak, tapi rupanya saat ini juga tengah drop kembali. Demikian juga dengan pergerakan harga emas yang cukup dipengaruhi juga dengan sikap dari The Fed nanti akan seperti apa ya, ini juga sedikit banyak tentu akan mempengaruhi pergerakan harga emas karena memang sudah terlihat juga dari imbal hasil utang pemerintah Amerika Serikat yang kembali naik dan juga bahkan menyentuh rekor tertinggi dalam beberapa tahun terakhir begitu ya, sehingga ini juga sekali lagi masih menjadi pertanyaan tentunya bagi para investor kira-kira akan seperti apa ke depannya, karena sekali lagi memang volatilitasnya begitu cepat dan begitu terasa, utamanya juga tengah menanti seperti apa keputusan ataupun juga kebijakan dari The Fed di akhir tahun ini ya, sudah semakin dekat tentunya.